Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam majelis ini tanpa halangan suatu apapun. Tak lupa salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana berkat rahmat dan perjuangan beliau kita dapat menikmati indahnya Islam hingga detik ini. Saudaraku yang dirahmati Allah, Allah berfirman dalam kalamnya yang artinya, wahai orang-orang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu buruk. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan jangan ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Saudaraku yang berbahagia, dari potongan ayat tersebut kita tahu bahwa Allah Ta'ala telah secara terang-terangan melarang kegiatan yang disebut ghibah ataupun menggosip. Ghibah itu termasuk dalam kegiatan yang buruk dan haram. Ketika kita menggunjing orang lain, selain kita mendapatkan dosa, tanpa kita tahu, amal kebaikan kita akan berpindah kepada orang yang kita gunjing. Bahkan, ghibah juga dapat mengakibatkan hancurnya suatu kaum. Mengapa demikian? Karena apabila orang yang kita gunjing tahu, tidak menutup kemungkinan hubungan keduanya akan rusak, dan tidak menutup kemungkinan pula mereka akan saling membenci dan ukhuwah Islamiyahnya akan hilang. Rasulullah SAW telah mengatakan kepada kita dalam kalamnya untuk menjauhi perbuatan ghibah atau menggunjing. Ghibah atau menggunjing adalah termasuk dalam golongan dosa besar. Dalam suatu riwayat, Rasulullah SAW bersabda bahwasanya ghibah itu lebih besar daripada zina. Kemudian seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Bagaimana bisa, wahai Rasulullah?" Dan Rasulullah menjelaskan, seorang laki-laki berzina lalu bertaubat, maka Allah bisa langsung menerima taubatnya. Namun pelaku ghibah tidak akan diampuni sampai dimaafkan oleh orang yang dighibahnya. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah menyampaikan bahwa dosa orang yang menggunjing atau ghibah itu lebih besar 30 kali lebih besar daripada berzina. Sebagaimana yang disampaikan hadis, ghibah adalah kegiatan membicarakan keburukan orang lain. Orang yang membicarakan keburukan orang lain dianggap sebagai orang yang zalim. Meski kebenaran itu benar adanya, Imam Al-Ghazali mengatakan orang yang melakukan ghibah disebut Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai orang yang memakan bangkai. Maka hindarilah penyakit ghibah.
Dikatakan Imam Al-Ghazali, lihatlah diri sendiri. Bukankah diri sendiri juga pernah melakukan keburukan secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan? Kalau diri sendiri mempunyai banyak kekurangan sehingga berbuat keburukan, maka orang lain juga pasti memiliki kekurangan sehingga berbuat keburukan. Orang lain tidak suka keburukannya dibicarakan, begitu halnya kita yang tidak ingin keburukan kita dibicarakan. Oleh sebab itu, marilah kita saling menjaga satu sama lain, saling menguatkan satu sama lain, dan saling berlomba-lomba menuju kebaikan. Karena dampak terburuk dari perbuatan ghibah adalah hancurnya suatu kaum. Oleh karena itu, saya sebagai orang Jawa selalu menerapkan filosofi sapa sing nandur bakal ngunduh, yang artinya apabila kita melakukan kebaikan maka kita akan mendapat kebaikan, dan apabila kita melakukan keburukan maka kita akan mendapat keburukan pula. Maka segala sesuatu yang kita lakukan akan mendapat balasannya. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.